Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maya Amelia. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Indraprastha PGRI. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hakikat semantik dan perkembangan teori semantik. Tahukah Anda apa itu hakikat semantik? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1990 halaman 805. Semantik adalah ilmu tentang makna kata, pengetahuan mengenai seluk-beluk dan pergeseran arti kata-kata. Dengan kata lain, semantik adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji tentang makna kata dan perubahannya. Nah, perubahan yang dimaksud adalah perubahan makna yang terjadi sewaktu kata tersebut ditempatkan di dalam kalimat. Semantik dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris, yaitu semantics, dari bahasa Yunani, yakni sema atau nomina, yang berarti tanda, atau dari verba samaino yang memiliki arti menandai atau berarti. Semantik merupakan bagian dari 3 tataran bahasa yang meliputi fonologi, tata bahasa atau morfologi sintaksis, dan yang terakhir semantik. Jadi, semantik adalah cabang linguistik yang bertugas semata-mata meneliti makna kata, bagaimana asal mulanya, bagaimana perkembangannya, dan apa yang menyebabkan terjadi perubahan makna dalam sejarah atau bahasa. Menurut Ferdinand de Saussure, setiap tanda linguistik atau tanda bahasa terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen signifikan atau yang mengartikan wujudnya berupa runtunan bunyi. Selanjutnya, komponen signifi atau yang diartikan wujudnya berupa pengertian atau konsep. Ferdinand de Saussure mengembangkan bahwa makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada sebuah tanda linguistik. Hal ini berarti bahwa makna kalimat baru dapat ditentukan apabila kalimat itu berada di dalam konteks wacananya atau konteks situasinya. Misalnya, pada kalimat 3 kali 4 berapa? Apabila ditanyakan pada murid sekolah dasar, maka kalimat tersebut memiliki makna menanyakan hasil perkalian matematika antara bilangan 3 dan bilangan 4. Sedangkan apabila pertanyaan tersebut dilontarkan kepada tukang foto, maka kalimat tersebut memiliki makna kontekstual, menanyakan harga cetak foto ukuran 3 kali 4 cm. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perkembangan teori semantik. Perkembangan semantik dimulai pada abad ke-19, bahwa sebelumnya belum ada pakar-pakar yang membahas tentang pemaknaan kata, maka baru saja dimulai pada abad ke-19. Semantik juga tidak dapat dipisahkan oleh linguistik, karena bahasa yang kita gunakan selalu terdapat pemaknaan kata di dalamnya. Berdasarkan Muhazir tahun 2017 halaman 4, dalam buku ini sejarah perkembangannya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, zaman kuno, yang kedua, zaman peralihan, dan yang terakhir, zaman modern. Pada zaman kuno, disebut juga dengan zaman gramatikal atau filologi oleh para pakar.
Disebut zaman filologi karena awalnya dikembangkan oleh seorang sejarawan linguistik yang bernama Ferdinand de Saussure. Pada awal abad ke-19 menjelaskan tentang tata bahasa. Jadi, Ferdinand menelaah bahasa Yunani yang didasari dengan logika dan filsafat. Dalam bahasa Yunani, terdapat 3 tokoh yang ikut berkontribusi, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Pada masa dialog Plato di tahun 1600 sebelum Masehi yang dikenal dengan Hermogenes. Yang kedua, zaman pertengahan. Akhir abad 19 ada zaman etimologi, spekulatif, dan komparatif, merupakan awal munculnya zaman pertengahan atau peralihan, dengan ditemukannya kelahiran filologi komparatif. Pada zaman ini, seorang pakar dari Inggris bernama Sir William Jones mengemukakan bahwa adanya hubungan kesamaan antara bahasa Sanskerta dengan kedua rumpun bahasa India dan bahasa Eropa. Dari pidato Sir William Jones di atas, terdapat 2 catatan peristiwa yang penting. Pertama, adanya perkembangan linguistik yang jauh lebih maju dan lengkap tentang perkembangan bahasa Yunani. Kedua, ditemukannya persamaan unsur leksikal antara bahasa Sanskerta dengan bahasa di Eropa. Karena kejadian tersebutlah muncul perbandingan linguistik atau disebut dengan perbandingan sastra. Yang ketiga atau yang terakhir yakni zaman modern. Pada zaman ini banyak dilakukan penelitian atau metode baru tentang perbandingan linguistik atau sastra, berupaya mencari hubungan historis antara rumpun bahasa yang sudah dilakukan lebih awal dengan bahasa lainnya seperti bahasa Jerman dan Eropa. Terkait dari zaman modern, adanya bahasa Sanskerta di Eropa. Tepatnya, di Jerman terjadi perkembangan penelitian bahasa Sanskerta yang serupa. 2 orang bersaudara bernama Frederick dan Augustus von Schlegel mendorong perlunya diadakan telaah bahasa Sanskerta di universitas-universitas di Jerman. Dan pada tahun 1808, buku mereka tentang bahasa Sanskerta telah terbit. Kemudian, tata bahasa Sanskerta pertama dalam bahasa Inggris pun mulai terbit pada awal abad ke-19. Nah, sejak tahun 1808, sastra Sanskerta klasik diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Eropa. Bukan hanya itu, Sanskrit Primer telah juga dipakai di tahun 1955 di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia. Selanjutnya, muncul linguistik historis komparatif. Sejak itu terbentuknya berbagai pusat penelitian linguistik yang menghasilkan sejumlah teori dan metode perbandingan bahasa. Salah satunya Dante tahun 1265 sampai 1321 mengemukakan mengenali 3 rumusan bahasa Eropa asli, yakni bahasa Germania di utara, bahasa Latin di selatan, dan bahasa-bahasa orang Yunani yang menempatkan sebagian benua Eropa di daerah Asia yang dekatnya dengan Eropa. Pada akhirnya, kini telah dirumuskan adanya kesamaan dan perbedaan antara satu bahasa dengan bahasa lain. Nah, sehingga sekarang telah ditemukan semacam peta bahasa di seluruh dunia yang diperkirakan bahwa jumlah bahasa dunia ini berjumlah 6 sampai 7.000 bahasa.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.